Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 985. Bukankah kamu seorang siswa di sekolah? Ye Hayang bergumam, lalu siapa kamu? Beraninya kamu merusak perbuatan baikku. Percaya atau tidak, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu. Su Chen mengeluarkan kartu identitas perwira militernya di sakunya, bersiap menenangkan Ye Hayang, tetapi bagian kedua dari kata-katanya menghentikan tindakan Su Chen. Kamu masih ingin mencari seseorang untuk membunuhku? Su Chen berkata sambil tersenyum. Aku sudah lama mengincar Li Bing, dan sekarang kamu telah merusak kesempatan yang akhirnya aku dapat. Menurutku orang sepertimu tidak perlu lagi duduk di posisi wakil kepala sekolah. Haha, kamu lucu sekali. Kamu tiba-tiba menerobos masuk dan memberitahuku omong kosong ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu sebenarnya ingin mencopotku dari posisi wakil kepala sekolah. Menurutku kamu hanya melamun. Ye Hayang berkata dengan bangga. Apa kamu hanya melamun? Kamu akan tahu hanya dengan melihat benda ini. Kebetulan aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong padamu. Karena itu, Su Chen mengeluarkan kartu identitas perwira militer dari sakunya, mengetiknya di halaman kedua, dan menyerahkannya kepada Ye Hayang. Mari kita lihat dulu apa yang dikatakannya, kalau tidak, kita akan mudah menderita kerugian. Mari kita lihat dan kirimkan. Kata-kata Ye Hayang tiba-tiba berhenti, dan dia menelan sisa kalimatnya karena dia melihat dua kata. Laksamana. Bingung. Ye Hayang membeku di tempat seperti sambaran petir. Beberapa kerabatnya di rumah adalah tentara. Segel baja pada sertifikat perwira militer mereka tidak dapat dipalsukan. Biarpun bisa dipalsukan, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Karena jika tertangkap, itu adalah kejahatan serius dan Anda akan dihukum. Tidak ada yang mau bermain-main dengan hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, KTP militer ini asli. Kamu sebenarnya adalah jenderal daerah militer Jinling. Wajah Ye Hayang menjadi pucat dan dia bahkan mulai gemetar. Dia tidak menyangka akan tertangkap oleh orang sebesar itu sambil menggoda seorang guru wanita dengan santai. Kalau begitu, bukankah ini akan menjadi akhir bagimu? Jenderal Su, Anda benar-benar meleset dan menerima saya dengan buruk. Anda tidak boleh tersinggung. Saat kamu bersikap kasar padaku tadi, aku tidak melihatmu bersikap begitu sopan. Ye Hayang hampir mati ketakutan. Jika dia ingin meminta pertanggungjawaban, dia mungkin mati 180 kali. Berdebar. Ye Hayang berlutut dan menamparkan dirinya sendiri terus-menerus. Jenderal Su, saya tahu saya salah. Saya dibutakan oleh lemak babi. Saya sangat terobsesi sehingga saya melakukan hal yang tidak manusiawi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku di sini bukan untuk meminta pertanggungjawabanmu karena menggoda guru perempuan itu, tapi ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Ya, Jenderal Su, beritahu saya jika Anda punya sesuatu. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya untuk Anda. Bahkan jika saya tidak bisa melakukannya, saya akan menemukan cara untuk melakukannya untuk Anda. Ada apa dengan makalah Fan Dongyu? Mendengar Su Chen menyebut nama Fan Dongyu, kemarahan Ye Hayang tiba-tiba melonjak. Jenderal Su, apakah makhluk abadi tua itu menyinggung perasaanmu? Tunggu sebentar, saya akan segera menanganinya. Dia mengandalkan usianya hari demi hari, mengandalkan usia tuanya di sini, dengan temperamen bullish yang tidak akan dipedulikan oleh siapapun. Aku sudah lama tidak menyukainya lagi, jadi aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengusirnya. Telepon lewat. Su Chen menendang Yang Hayang. Yang saya bicarakan adalah, mengapa makalah tersebut gagal lolos review berdasarkan kemampuan akademisnya. Apakah Anda mengutak-atiknya? Ye Hayang tampak panik. Dia tidak menyangka Su Chen datang ke sini untuk membela Fan Dongyu. Agar adil, jika dilihat dari kemampuan akademisnya saja, Fan Dongyu pasti mampu menempati posisi teratas di universitas. Tapi lelaki tua itu terlalu keras kepala. Bukan hanya dirinya sendiri, tapi kepala sekolah juga dibantah olehnya. Anda harus melakukan penelitian ilmiah sesuai dengan ide Anda sendiri. Bukankah ini penyakit otak? Apalagi, sudah sekian lama ia tidak memberinya satu pun hadiah. Jika tesisnya dibiarkan lolos, ia akan menyayangkan posisinya sebagai wakil rektor. Tapi sekarang, dengan adanya peluang besar untuk membela dia, saya harus berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Kalau tidak, itu adalah kursi wakil kepala sekolah, jadi Anda tidak perlu duduk di sana. Jenderal Su, seperti yang Anda katakan, Profesor Fan adalah profesor dengan kemampuan akademis terkuat di sekolah kita. Saya baru saja akan memberinya gelar profesor senior, jadi saya tidak memberinya gelar profesor biasa. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Saya harap Anda akan menangani masalah ini besok, jika tidak, Anda tahu apa konsekuensinya. Ya, jangan khawatir, Jenderal Su. Saya pasti bisa menangani masalah ini besok pagi. Su Chen mengangguk, lalu bangkit dari sofa dan bersiap untuk pergi. Tentu saja, dia tidak akan mempertahankan seseorang seperti Ye Hayang, tetapi dia masih memiliki nilai guna, jadi tidak masalah jika dia menyimpannya untuk 1 hari lagi. Di luar gedung kantor, siswa dan guru muda datang dan pergi melihat ke arah pintu. Mereka semua tidak tahu apa yang sedang dilihat guru Li Bing dari sekolah mereka. Li Bing adalah sosok ikonik di seluruh universitas normal. Ketika dia di sekolah, dia adalah gadis cantik di sekolah. Setelah dia lulus dan tetap bersekolah, dia menjadi sosok setingkat dewi di mata anak laki-laki di sekolah.
Meski sudah lulus dan menjadi guru, masih banyak orang yang biasa memanggilnya si cantik sekolah. Sekarang, dia muncul di taman bermain sekolah, yang membuat semua orang melihatnya, hanya untuk melihat Li Bing lagi. Menurutmu apa yang sedang dilakukan guru Li di sana? Tidak perlu bertanya, aku pasti sedang menunggu seseorang. Tapi melihat ekspresinya, melihat sekeliling, dia tampak sangat cemas. Kamu tidak mengerti ini, mungkin dia sedang menunggu pacarnya. Sial, jangan menakutiku. Guru Li Bing adalah dewi di hatiku. Jika dia punya pacar, maka aku akan menangis sampai mati. Ini benar-benar tidak berharga. Semakin banyak orang berkumpul di depan pintu gedung kantor. Mereka semua menebak-nebak, siapa yang ditunggu Li Bing yang berdiri di sana. Guru Li, kamu tidak bisa bersama cowok sekolah kami, Guo Ziji. Astaga, ini hubungan guru-murid, seru sekali. Ini normal. Guru Li baru saja lulus, dan Guo Ziji kini telah memperoleh gelar Pak D. Dan keluarganya masih punya uang. Wajar jika mereka berdua bisa bersama. Meski demikian, Guru Li selalu menjadi dewi di hati saya. Saya tidak dapat menerima hal seperti ini terjadi. Keduanya bersama, dan mereka punya hubungan denganmu. Awasi saja mereka dengan jujur. Diaosi pasti punya kesadaran Diaosi. Tepat ketika orang-orang di luar sedang membicarakannya. Kebetulan ada dua pemuda berjalan keluar dari gedung kantor. Saudara Guo, lihat keluar. Bukankah itu Guru Li? Dia melihat sekeliling, seolah dia sedang menunggu seseorang. Bab 986. Dilihat dari wajah mereka, kedua pemuda ini tampak berusia akhir 20-an atau akhir 20-an. Salah satunya mengenakan pakaian kasual bermerek custom made dan sepasang sepatu Keds edisi terbatas berwarna merah. Rasa superioritas yang samar-samar di wajahnya sudah cukup untuk menunjukkan perbedaan antara dirinya dan orang biasa. Pemuda di depannya adalah putra tertua dari keluarga Guo, dan dia adalah generasi kedua yang paling kaya di seluruh universitas normal dan bahkan seluruh provinsi Nanyun. Guo Ziji. Ia bisa datang ke sini untuk belajar gelar doktor, hanya karena keluarganya mengeluarkan uang untuk menjalani hidup dan mengenyam pendidikan tinggi, untuk menunjukkan kehebatannya. Orang yang baru saja berbicara adalah pengikutnya dan sesama mahasiswa Pak D. Li Yongqiang mengenakan pakaian biasa dan memiliki rambut pendek, tetapi ketika dia berbicara, dia menunjukkan ekspresi menyanjung di wajahnya. Menyalakan rokok dengan santai, Guo Ziji tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu berteriak? Aku sudah mengira dia akan menungguku di sana." "Tuan Guo, apakah Anda mengharapkan hal seperti itu?" Li Yongqiang berkata dengan berpura-pura terkejut. "Tentu saja." Senyum Guo Ziji semakin lebar saat dia menjentikkan abu rokoknya. Dia saat ini sedang menulis makalah judul profesional, dan saya berkata bahwa saya dapat membantunya dalam hal ini dan lulus tanpa mengikuti ujian. Menurut perkiraanku, Ye Haiyang pasti menabrak tembok, jadi dia datang untuk meminta bantuanku. Tuan muda Guo, Anda sangat pintar dalam hal ini. Ye Haiyang botak tua itu sama takutnya dengan cucunya ketika dia melihat Anda. Jika Anda mengatakan sesuatu, maka makalahnya pasti akan disahkan. Ketika saatnya tiba, Guru Li Bing tapi dia milikmu. Kalau begitu, tidak perlu mengatakannya. Guo Ziji terlihat acuh tak acuh, seolah dia sudah yakin dengan Li Bing, dan bahkan berfantasi berhubungan S3 kilodetik dengannya di tempat tidur. Tuan Guo, apakah Anda sudah lama tidak tertarik pada Guru Li Bing? Sekarang dia telah datang ke rumah Anda. Ayo cepat ke sana. Jangan terburu-buru. Tuan Guo, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apakah Anda sudah kehilangan minat padanya? Saat berbicara, Li Yongqiang tampak bersemangat. Dengan karakter Guo Ziji, tentu mustahil baginya untuk memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap Li Bing. Saat dia bosan bermain, Li Bing akan menjadi miliknya. Meskipun dia adalah sisa dari permainan orang lain, saya beruntung bertemu dengan wanita setingkat ini. Aku belum mendapatkannya, jadi bagaimana aku bisa bosan bermain dengannya? Guo Ziji berkata sambil tersenyum. Orang sepertimu yang telah melajang selama 10.000 tahun tentu saja tidak akan mengerti makhluk seperti apa wanita itu. Tuan Guo, tolong bicara lebih jelas. Saya bodoh dan tidak mengerti kata-kata tidak langsung Anda. Sudah kubilang, saat berhadapan dengan seorang wanita, kamu harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Semakin erat kamu berpegangan, semakin cepat dia berlari. Jika kamu mengabaikannya suatu hari nanti, dia akan berinisiatif untuk kembali padamu. Titik petik 2. Apa maksud Tuan Guo? Bukankah dia menungguku di sana? Ayo kita keluar secara terbuka dan berpura-pura tidak melihatnya. Dia pasti akan bingung saat itu dan pasti akan datang kepadaku untuk tesisnya. Guo Ziji berkata sambil tersenyum, jika saatnya tiba, semua orang akan melihat bahwa Li Bing lah yang berinisiatif merayuku agar aku bisa mengambil posisi dominan. Dia akan bekerja sama denganku dalam posisi apapun. Ini yang benar cara untuk memenangkan seorang wanita. Di masa depan pelajari lebih lanjut. Mata Li Yongqiang berbinar. Setelah diberitahu oleh Guo Ziji, dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Tinggi, sangat tinggi. Tuan muda Guo sangat hebat sehingga dia bahkan bisa memikirkan metode seperti itu. Setelah merapikan pakaiannya dengan santai, Guo Ziji berjalan keluar dengan ekspresi bangga. Ada begitu banyak orang yang berdiri di luar sekarang, dan dia sudah membayangkan adegan di mana dia dipuja oleh semua orang. Saya melihat Guo Ziji berjalan keluar dari gedung kantor. Orang-orang di luar banyak bicara. Sekarang pemilik sebenarnya ada di sini, dan dewi di hati mereka akan dicuri. Keluar dari gedung kantor, Guo Ziji berjalan menuju Li Bing selangkah demi selangkah. Dia sudah memikirkannya dan akan melewati 1 meter di depan Li Bing nanti. Dan dia bahkan tidak melihatnya. Trik bermain keras akan kehilangan efeknya jika tidak dimainkan secara realistis.
Selangkah demi selangkah, Guo Ziji dan Li Yongqiang berjalan ke sisi Li Bing. Namun tak satu pun dari mereka melakukan gerakan ekstra dan berjalan melewati sisi kanan Li Bing. Saat ini, para penonton sedikit bingung. Bukankah orang yang Li Bing tunggu adalah Guo Ziji? Sekarang dia keluar, kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Yang kebingungan bukan hanya penonton saja, tapi juga Guo Ziji dan Li Yongqiang yang lewat. Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya dia terlihat bingung sekarang? Kenapa kamu masih begitu tenang? Tuan Guo, ada yang tidak beres. Li Yongqiang sengaja memperlambat langkahnya dan berbisik di telinga Guo Ziji. Guo Ziji sedikit ragu dalam hatinya, karena ini berbeda dengan naskah yang dia bayangkan. Ayo pelan-pelan. Menurutku dia malu, itu sebabnya dia berpura-pura begitu tenang. Li Yongqiang mengangguk sambil berpikir, itu sangat mungkin. Semua orang di sekolah kita tahu bahwa guru Li Bing berkulit tipis seperti kertas. Dia pasti malu. Jadi, kamu harus berjalan perlahan. Karena itu, keduanya perlahan berjalan maju beberapa meter. Namun, Li Bing masih berdiri di sana dan tidak berniat berbicara dengan mereka. Tuan Guo, ada yang tidak beres. Kita sudah melangkah sejauh ini dan dia masih tidak bereaksi sama sekali. Li Yongqiang berkata dengan panik. Guo Ziji bergumam dalam hatinya bahwa jika dia melangkah lebih jauh, dia harus keluar dari kerumunan. Sepertinya saya harus mengambil inisiatif untuk memberikan ranting zaitun kepadanya. Jika tidak, dia akan malu untuk berbicara dengan begitu banyak orang di sekitarnya. Menurutku begitu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita, jadi wajar jika bersikap sedikit pendiam. Guo Ziji mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju Li Bing, tersenyum dan berkata, Guru Li Bing, apakah Anda menunggu saya di sini? Sekarang setelah saya keluar, saya kebetulan menemukan restoran barat baru dibuka di dekat sini. Kita bisa pergi dan mencicipinya. Li Bing memasang ekspresi jijik di wajahnya. Guo Ziji mengandalkan kekayaan keluarganya untuk terus mengganggunya. Dia telah menolaknya beberapa kali secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, namun dia tetap tidak tahu malu. Oke, apa yang aku tunggu untuk kamu lakukan? Jika aku benar-benar ingin mencarikan sesuatu untukmu, aku akan meneleponmu ketika kamu melewatiku tadi. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil inisiatif untuk datang kepadaku? Seluruh tempat menjadi gempar ketika kata-kata ini keluar. Ekspresi Guo Ziji sangat memalukan. Guru Li Bing, melihat seluruh universitas normal, selain saya, siapa lagi yang layak menerima Anda di sini, melihat sekeliling dan menunggu. Ekspresi Li Bing tidak wajar. Tetapi karena keluarga Guo Ziji sangat berkuasa, banyak pemimpin di sekolah yang merupakan kerabatnya. Saya bekerja di sini, jadi saya tidak bisa mendapat banyak masalah dengannya. Mengenai siapa itu, kamu tidak perlu tahu. Lagi pula, bukan kamu yang menunggu. Bab 987. Kata-kata Li Bing benar-benar mematahkan lamunan Guo Ziji. Hal ini juga menyebabkan semburan ejekan terdengar di mana-mana, dan semuanya menunjuk ke arahnya. Ini dianggap terlalu berpura-pura, sungguh memalukan. Dilihat oleh banyak orang, wajah Guo Ziji terlihat sangat jelek. Dia adalah generasi kedua yang paling kaya di universitas, tapi dia sebenarnya mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Sungguh tidak masuk akal. Saat ini, Su Chen keluar dari gedung kantor. Melihat keributan di pintu dan sekelompok orang berdiri di sana, beberapa tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak ingin ikut bersenang-senang, Su Chen berbelok ke kiri dan bersiap keluar melalui pintu samping. Setelah keluar dari gedung, Su Chen hendak naik taksi. Tapi saat ini, aku mendengar seseorang memanggilku dari belakang. Tuan, harap tunggu. Mendengar suara-suara di belakangnya, Su Chen menoleh ke belakang dan menemukan bahwa pembicaranya adalah guru wanita yang baru saja dia temui di kantor kepala sekolah. Kamu mencariku? Ya. Li Bing berlari mendekat, sedikit terengah-engah. Meski mengenakan celana dalam korset, bagian dadanya masih bergetar karena berlari. Laki-laki lain melihatnya dengan mulut berair. Pada saat inilah semua orang akhirnya menemukan jawabannya. Ternyata yang ditunggu Li Bing sebenarnya adalah anak laki-laki berkulit tipis ini, tapi sekali lagi, dia sangat tampan. Bajingan sekolah di sekolah itu mungkin bisa diusir 10 blok. Mengapa kamu mencariku? Aku tidak mengenalmu. Mendesis. Penonton menarik napas. Guru Li Bing adalah dewi di hati semua anak laki-laki di sekolah. Sekarang dia berinisiatif untuk berbicara dengan Anda, dan Anda benar-benar menjawab seperti ini. Ekspresi Li Bing sedikit malu. Dia telah menjadi gadis cantik di sekolah sejak dia masuk sekolah menengah. Ketika anak laki-laki lain melihatnya, mereka akan sangat gugup hingga tidak dapat berbicara. Dia satu-satunya yang memiliki sikap dingin seperti itu. Pantas saja dia sangat berbeda ketika dia bersedia membantu barusan. Melihat orang-orang di sekitarnya, Li Bing merasa sedikit malu dan merapikan rambut panjangnya yang berserakan di keningnya. Ada banyak orang di sini, mari kita bicara di tempat lain. Karena itu, Li Bing memimpin Su Chentong menuju gerbang sekolah terlepas dari apakah dia setuju atau tidak. Berhenti. Saat keduanya hendak pergi, Guo Ziji berteriak dari belakang dan menghentikan Li Bing. Wah, aksenmu tidak terdengar seperti orang lokal. Di bawah pandanganku, Guo Ziji, kamu berhubungan seks dengan guru Li Bing. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Guo Ziji terlihat tidak baik, dan kemarahan di hatinya hampir meledak. Jika itu terjadi di lain waktu, dia tidak akan pernah lepas kendali. Tapi barusan, dia kehilangan muka di depan Li Bing dan dilihat oleh banyak orang. Hal ini membuat kebencian yang menumpuk di hatinya mencapai puncaknya. Jika Anda tidak memberinya pelajaran, di mana Anda akan kehilangan muka? Guo Ziji, apa yang akan kamu lakukan?
Sebelum Su Chen dapat berbicara, Li Bing berdiri di depannya. Jika Guo Ziji mengambil tindakan, dia akan menderita. Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya ingin memberinya pelajaran. Apakah Guru Li Bing keberatan? Apakah kamu masih memiliki keterampilan kerajaan di matamu? Ini adalah universitas, bukan tempat kamu bertarung. Dengan kekuatan keluarga Guo kami di Provinsi Nanyun, saya, Guo Ziji, adalah Wang Fa. Bahkan jika saya memukulinya hingga cacat, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memanggil polisi. Saya jamin orang-orang itu bahkan tidak akan berani kentut di depan saya. Guo Ziji telah mencapai titik menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya sejak kecil dia merasa sangat malu. Tidak masalah jika Anda tidak mendapatkan Li Bing, tetapi Anda harus mendapatkan kembali wajah Anda. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Itu terlalu berlebihan. Bagaimana dengan itu? Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka menciut dan tidak berani berbicara. Mereka semua tahu nama Guo Ziji. Tidak sesederhana menjadi tampan. Tahun lalu, Presiden Asosiasi Wushu tidak tahan dengan gaya dominan generasi kedua yang kaya, jadi dia bertengkar dengannya di sekolah. Dalam pertempuran itu, semua orang mengira Guo Ziji akan diberi pelajaran yang buruk. Namun hasil akhirnya justru sebaliknya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri dipukuli hingga kencing dan pingsan. Sejak saat itu, Guo Ziji menjadi terkenal dalam satu pertarungan. Pada saat itulah semua orang mengetahui bahwa Guo Ziji ternyata adalah seorang gangster taekwondo dengan kekuatan pribadi yang menakutkan. Kini, dia berinisiatif memberi pelajaran pada bocah berkulit tipis ini. Diperkirakan dia akan dipukuli hingga muntah darah. Ini benar-benar bisa dianggap sebagai kemarahan yang berubah menjadi keindahan. Tidak mungkin, Guru Li Bing adalah mangsa favorit Guo Ziji. Sekarang jika seseorang menyentuh daging di mulutnya, dia harus bersiap untuk dipukuli. Menderita kematian. Gerakan Guo Ziji bersih dan rapi. Saat dia berlari 2 meter di depan Su Chen, dia mengangkatnya ke udara dan bersiap untuk membunuh Su Chen dengan tebasan. Namun di mata Su Chen, trik semacam ini seperti permainan anak-anak. Dengan sedikit mengangkat tangannya, Su Chen meraih pergelangan kaki Guo Ziji dan membuangnya seperti sampah. Telepon lewat. Tubuh Guo Ziji terbentur pohon dengan keras, dia muntah darah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar tercengang dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka semua melihat kekuatan Guo Ziji, tapi sekarang, dia dibuang seperti sampah. Ini tidak mungkin. Kemarilah jika kamu tidak takut mati. Su Chen berkata dengan nada merendahkan. Mata Guo Ziji menunjukkan ekspresi ketakutan, dan dia mundur menggunakan tangan dan kakinya. Kamu berani memukulku, ingat, aku tidak akan melepaskanmu. Dengan bantuan Li Yongqiang, keduanya lari dengan panik, tidak berani menatap Su Chen. Li Bing menatap dengan sepasang mata yang indah. Tindakan Su Chen sangat mengejutkannya. Dia tidak menyangka Su Chen bisa begitu pandai bertarung. Setelah memberi pelajaran pada Guo Ziji, Su Chen berbalik untuk pergi, dan Li Bing mengikuti dengan tenang. Ketika dia berada jauh dan tidak ada orang di sekitarnya, Li Bing berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku sekarang, jika tidak, Ye Hai yang akan berhasil. Ini hanya sedikit usaha. Saya kebetulan pergi menemuinya jika ada yang harus saya lakukan." Kata-kata Su Chen agak tidak terduga, seolah-olah jaraknya ribuan mil. Jelas sekali saya memberitahu Li Bing bahwa saya tidak berusaha menjadi pahlawan untuk menyelamatkan keindahan, tetapi itu hanya kebetulan. Apakah kamu punya waktu malam ini? Aku ingin mentraktirmu makan malam sebagai ucapan terima kasih. Jantung Li Bing berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia berinisiatif mengundang lawan jenis untuk makan malam. Lupakan saja, aku tidak punya waktu di malam hari, jadi kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Ini, Li Bing tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya, dia sangat yakin bahwa Su Chen tidak mungkin menolaknya. Tapi saya tidak menyangka akan salah perhitungan. Namun, Li Bing tidak mau menyerah begitu saja karena Su Chen memberinya perasaan yang sangat istimewa. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Aku punya mobil dan bisa mengantarmu ke sana. Bab 988. Su Chen tercengang dan tidak tahu harus menjawab apa. Karena saya benar-benar tidak ada hubungannya dan akan makan. Kalau begitu ayo kita makan bersama. Melihat Su Chen berubah pikiran begitu cepat, Li Bing tampak bahagia. Dia segera membawanya ke tempat parkir dan masuk ke Beetle-nya. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Li Bing. Saya seorang guru peserta pelatihan di Universitas Normal. Su Chen. Su Chen menghargai kata-katanya seperti emas dan tidak berusaha menarik perhatian Li Bing dengan berbicara terlalu banyak seperti pria lain. Dan ini secara tidak sengaja terjadi di tangan Li Bing. Karena biasanya yang paling disukainya adalah tipe pria yang dalam. Dan Su Chen kebetulan adalah tipe seperti ini. Kamu ingin makan apa? Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Ada banyak hal bagus di area Universitas Normal. Terserah, pilih saja, hanya untuk mengisi perutmu, tidak banyak bicara. Ada restoran Sichuan yang baru dibuka di sebelah timur sekolah. Ayo pergi ke sana dan mencobanya. Aku pernah makan di sana bersama guru lain sebelumnya, dan rasanya cukup enak. Oke, terserah kamu. Cincin. Dalam perjalanan ke sana, ponsel Su Chen berdering. Ketika saya mengambilnya dan melihatnya, saya menemukan bahwa itu adalah Li Shaodong yang menelepon. Jenderal Su, ini waktunya makan malam. Saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Ayo cari tempat untuk makan. Aku sedang makan bersama yang lain.
Dalam 2 jam, kamu bisa datang ke universitas normal dan menjemputku. Oke, kalau begitu aku akan menemui Jenderal Su di lain hari. Bagus. Mendengar panggilan Su Chen, ekspresi Li Bing dipenuhi kegembiraan. Diperkirakan dia juga memiliki kesan yang baik terhadap dirinya sendiri, jika tidak mungkin dia menolak kebaikan temannya dan pergi makan bersamanya. Dalam beberapa menit, kami tiba di restoran Sichuan yang disebutkan Li Bing. Restorannya tidak berukuran besar, tapi dekorasi di dalamnya sangat unik. Dekat universitas normal, tempat ini dapat dianggap sebagai tempat perbelanjaan kelas menengah hingga kelas atas. Mereka berdua duduk, dan Su Chen melakukan apa yang dia mau, mengizinkan Li Bing memesan beberapa lauk pauk yang lezat. Bertanggung jawab saja untuk makan. Selama periode ini, Li Bing lah yang berbicara, dan Su Chen hanya sesekali mengangguk setuju. Tapi Li Bing tidak pernah bosan dan terus berbicara keras dengan Su Chen. Pria pertapa tampan seperti Su Chen selalu menjadi favoritnya. Meski tak terhitung banyaknya orang yang telah menulis surat cinta kepadanya sejak ia masih kecil, Li Bing merasa sekaranglah waktunya untuk mengambil inisiatif. Sekitar 2 jam kemudian, makan hampir selesai. Li Bing juga ingin mengundangnya ke taman terdekat, tapi Su Chen menolak. Saya hanya bisa dengan menyesal menyerahkannya. Li Bing sedikit enggan untuk pergi dan berencana untuk meminta nomor telepon Su Chen atau menambahkan akun WeChat agar ada lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi di kemudian hari. Tetapi ketika Li Bing hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat pasangan parubaya masuk dari luar. Di saat yang sama, pasangan parubaya itu juga melihat Li Bing. Ayah dan ibu, kenapa kamu ada di sini? Orang tua Li Bing juga sangat terkejut. Meskipun putri mereka bekerja di universitas biasa, mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini secara kebetulan. Bukankah sepupumu punya pacar baru? Pamanmu dan yang lainnya mengkhawatirkan hal itu dan ingin kami datang dan memeriksanya. Kata ayah Li Bing, Li Pingan. Paman, mereka juga makan di sini. Li Bing bertanya dengan heran. Ada di kamar pribadi di lantai atas. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Saat berbicara, Li Pingan memandang Su Chen. Dia tidak bisa tidak melihat istrinya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini saya melihat putri saya makan sendirian dengan lawan jenis. Apalagi dilihat dari penampilan pemuda ini, dia sangat tampan. Apalagi pekerjaannya, setidaknya dia layak untuk putrinya dari segi penampilan. Xiao Bing, kita pernah bertemu satu sama lain. Apakah kamu perlu memperkenalkan aku pada ayahmu? Kata ibu Li Bing, Zhao Xiujuan. Li Bing tampak malu dan malu. Ibu dan ayah pasti salah paham akan hal ini. Ayah dan ibu, jangan salah paham. Su Chen adalah temanku, bukan seperti yang kamu pikirkan. Li Bing menjelaskan dengan cepat. Kamu gadis bau, kamu menyembunyikan kebenaran dari ibumu. Jika bukan pacarmu, bagaimana kamu bisa pergi makan bersamanya sendirian? Kamu adalah daging yang jatuh dari tubuhku, dan kamu masih ingin menipu aku dengan trik kecil ini. Su Chen tidak berdaya untuk sementara waktu. Bahkan jika dia keluar untuk makan, dia akan disalahpahami. Kamu salah paham. Kita baru saja bertemu. Bukan itu yang kamu pikirkan. Ini. Pasangan itu saling memandang, seolah-olah mereka tidak menyangka Su Chen akan berdiri dan menjelaskan masalahnya. Li Bing merasa sedikit kecewa di hatinya, jika Su Chen tidak berdiri, dia tidak keberatan disalahpahami oleh orang tuanya. Tapi Su Chen keluar untuk membantah rumor tersebut, jadi tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Hai saudaraku, kenapa kalian semua ada di sini? Ayo cepat, aku sudah lama menunggumu. Saat ini, suara datang dari tangga. Saya tanpa sadar menoleh dan melihat pasangan parubaya dan pasangan muda berjalan turun dari atas. Tak heran, orang-orang tersebut adalah paman dan bibi Li Bing. Adapun dua sisanya, mereka harus menjadi sepupu dan pacarnya. Paman Li Bing, bernama Li Pinghai, adalah pegawai negeri sipil di kantor komunitas. Dia berjalan dengan gaya yang hebat, seolah-olah dia adalah seorang pemimpin. Dan istrinya Wang Rong, yang juga bibi Li Bing, memakai emas dan perak dan cukup mulia. Selain itu, sepupu Li Bing ini juga sangat eye-catching, terutama pahanya yang ramping sehingga membuat iri banyak orang. Sedangkan pacarnya juga berpenampilan bagus, mengenakan setelan semi-formal dan jam tangan Rolex seharga ratusan ribu. Dia berdiri di depan sepupu Li Bing dengan senyum cerah dan terlihat seperti pria sejati. Hei, Xiao Bing, kebetulan sekali kamu ada di sini juga. Melihat Li Bing, sepupunya menyambutnya dengan hangat. Dia tidak menyangka Li Bing dan Su Chen sedang makan di sini, dan mengira mereka berkumpul. Namun saat dia melihat Su Chen, wajah sepupu Li Bing menjadi gelap. Tidak ada alasan lain. Meski pacarku juga sangat tampan, sejujurnya dia masih kalah dengan pria di depanku. Namun tak lama kemudian, sepupu Li Bing menemukan keseimbangan. Karena pria di depanku sepertinya tidak memiliki keistimewaan lain selain tampan. Dilihat dari busananya, nampaknya tak semahal sepasang sepatu kulit milik pacarnya. Sebagai perbandingan, ia tertinggal terlalu jauh. Xiao Bing, kamu punya pacar, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kata sepupu Li Bing sambil tersenyum. Setelah berbicara, sepupu Li Bing menghubungi Su Chen. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Li Yun, dan saya sepupu Bingbing. Bersambung.